Ya, selamat malam semua. Shalom. 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 Shalom, Prof. Oke, ya tentu kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini dalam kesempatan untuk beribadah live streaming melalui aplikasi Zoom ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-26 UPK MK FMIPA. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan bersama pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini, karena oleh kasih-Mu, Engkau sudah pertemukan kami melalui live streaming dalam rangka kami bersukacita merayakan ulang tahun yang ke-26 Unit Pelayanan Kerohanian Mahasiswa Kristen FMIPA. Terima kasih untuk semuanya, Bapak. Malam ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang mendasari kami bersyukur di hari ulang tahun yang ke-26 ini. Tolonglah kami semua, Tuhan, agar kami mendapat kekuatan baru, mendapat bimbingan dari Roh Allah sendiri melalui perenungan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap belajar, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab elektronik kita masing-masing, baik secara offline maupun online, yang sudah ada di perangkat kita masing-masing. Malam hari ini, sebagaimana informasi dari pengurus UPK MK FMIPA, tema yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu menyangkut mengucap syukur. Karena itu, saya beri tema perenungan kita malam hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai dasar Alkitab untuk perenungan tema ini, mari kita membaca dari Pertama Tesalonika 5, dibaca mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Pertama Tesalonika 5 ayat 12 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Ayat 18 yang menjadi
tema kita sebetulnya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jangan padamkan roh, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sedemikian jauh pembacaan kita, dan yang berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya baca lagi ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih arti syukur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur itu ada dua pengertian. Sebagai kata benda dan sebagai partikel. Nah, kata benda, syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Ia mengucapkan syukur, contoh, ia mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena terlepas dari mara bahaya. Nah, sebagai partikel, syukur itu juga berarti untunglah. Suatu pernyataan lega, senang, dan sebagainya. Contoh, untunglah atau syukur suamiku tidak mengalami cedera dalam kecelakaan itu. Nah, saudara-saudara, jadi jelas sekali dalam konteks bahasa Indonesia apa arti syukur. Nah, kalau kita mengucap syukur pada malam hari ini adalah oleh karena perbuatan Allah bagi kita sebagai unit pelayanan mahasiswa Kristen, unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA. Karena betapa Allah mengasihi kita, sehingga lembaga pelayanan kerohanian ini sudah berusia kini 26 tahun. Ya, tentu terbayang bagi kita bagaimana saudara-saudara kita, senior-senior kita, senior-senior Anda, mahasiswa-mahasiswa FMIPA pada 26 tahun yang lalu, yang diberikan ide oleh Allah, yang diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga merasa penting membentuk lembaga kerohanian ini. Maka terbentuklah unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA. Ya, di zaman saya 30-an tahun yang lalu, pelayanan kerohanian semacam ini sudah ada. Kita juga beribadah di Fakultas MIPA, masih di Manado, tahun 83 sampai tahun 87. Tapi terbentuknya lembaga pelayanan itu belum ada pada waktu itu. Itu hanya melalui senat, ya, senat kita melakukan ibadah mahasiswa tingkat fakultas. Tapi bersyukur bahwa kita sudah ada unit pelayanan mahasiswa, unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA 26 tahun yang lalu. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa memang kalau saja kita mengadministrasi dengan baik, maka pastilah
teman-teman kita, senior-senior kita tahu semua siapa mereka. Ya, saya berharap begitu, bahwa tercatat dengan rapihnya saudara-saudara kita yang sudah dipakai Tuhan dengan ide yang Tuhan berikan, sehingga mereka membuat atau menciptakan lembaga kerohanian ini. Jadi itulah yang patut kita syukuri. Dan kalau dasar bacaan kita pada malam hari ini mengucap syukur dalam segala hal, kalau saya atau Anda mencoba melihat Alkitab elektronik dengan kata kunci mengucap syukur, saya dapati ada 47 ayat mulai perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan ketika saya memeriksa, semua ucapan syukur itu mengucap syukur karena pekerjaan Allah. Mengucap syukur karena apa yang dilakukan Allah terhadap nabi-nabi, terhadap umat Israel, terhadap Rasul, terhadap orang-orang percaya, terhadap jemaat-jemaat. Itu isi dari mengucap syukur kalau kita baca dalam Alkitab elektronik dengan kata kunci mengucap syukur. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apakah kita patut mengucap syukur oleh masa-masa pandemi ini? Sudah tentu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan pada malam hari ini, maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, tetap kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pribadi meyakini bahwa apa yang sedang kita alami sekarang ini, terutama pandemi COVID-19, bukanlah rancangan Allah. Dalam Alkitab memang kita jumpai ada ayat-ayat yang menyatakan yang bersifat kausatif dan yang bersifat permisif. Kalau kausatif berarti Allah penyebabnya. Tapi kalau permisif bukan Allah penyebabnya. Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, saya meyakini saudara-saudara bahwa apa yang sedang kita alami sekarang ini diizinkan Allah. Bukan Allah yang merancang itu. Bukan Allah penyebabnya. Tapi Allah mengizinkan itu terjadi. Ya, kita tidak tahu apakah ada hukuman Allah di balik itu untuk orang-orang tertentu, untuk organisasi-organisasi tertentu, untuk bangsa-bangsa tertentu. Kita tidak tahu. Itu adalah kedaulatan Allah. Itu adalah hak Allah. Tapi yang kita tahu bahwa Allah yang penuh kasih itu tidak mungkin merancang hal semacam ini. Jadi Allah sifatnya adalah bukan kausatif, tapi permisif. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita tetap harus mengucap syukur. Karena Allah mengizinkan hal ini terjadi, dan Allah ingin mendidik kita banyak hal tentang hidup kita, terutama dalam masa pandemi ini. Nah, saudara-saudara, di sini ayat 19 dikatakan, jangan padamkan roh. Saya melihat bahwa ayat ini penting sekali. Karena kehidupan kita sebagai orang percaya, termasuk dalam hal mengucap syukur dalam segala hal, dan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita, menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, semuanya itu oleh karena pimpinan dan tuntunan roh. Di sini disebutkan roh huruf besar. Berarti maksudnya adalah roh Allah. Apa sebab, saudara-saudara? Kita tentu ingat bangsa Israel dalam menjalani kehidupan mereka sebagai bangsa yang terpilih. Alkitab mencatat
ternyata bahwa orang Israel banyak kali tidak setia kepada Tuhan. Dengan kekuatan kemampuan mereka untuk menuruti kehendak Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, ternyata mereka gagal dan berkali-kali gagal. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, Allah menjanjikan suatu pembaharuan bagi umat Israel. Dan kita boleh baca itu dalam Yehezkiel 36, ayat 26, sampai ayatnya yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku, roh huruf besar, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saudara-saudara, sebetulnya nubuat melalui Yehezkiel 37 ayat 26, 36, ayat 26 sampai 27 ini, itu sudah digenapi bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini. Karena perjanjian baru sebetulnya sudah dinubuatkan selain melalui Yehezkiel, juga dinubuatkan melalui Yeremia. Kalau kita baca itu dalam Yeremia 31, ayat 31 sampai ayat 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Ayat berikut, itulah isi perjanjian baru. Tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Isinya adalah, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalil Tuhan, kenalah Tuhan. Karena mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi ini perjanjian baru. Dan itu digenapi di dalam kita. Oleh sebab itu saya membaca ayat 19 tadi. Jangan padamkan roh. Karena apa, saudara-saudara? Karena orang percaya dia menjadi ciptaan baru. Rohnya menjadi baru. Roh Allah diberikan tinggal di dalam batin kita. Dan hukum Allah, ketetapan Allah, peraturan Allah sudah ditaruh dalam batin kita. Sudah ditaruh dalam roh kita. Nah, karena itu kita diingatkan kembali. Karena menurut Rasul Paulus, kalau kita baca dalam Roma pasal 7, Roma pasal 8, bahwa kehidupan kita sesungguhnya dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, itu cuma ada dua pilihan. Keinginan daging atau keinginan roh. Keinginan daging atau keinginan roh. Karena itu, Rasul Paulus merumuskan itu dalam bagaimana hidup oleh roh dalam pasal 8 kitab Roma. Tapi dalam pasal 5 Galatia, mulai ayat 16, Roh Kudus melalui Rasul Paulus merumuskan apa itu keinginan daging, apa itu keinginan roh. Dan memang saudara-saudara, dalam kita menjalani kehidupan anugerah ini, maka akan ditentukan adalah
seberapa jauh kita memberi diri kita untuk dipimpin, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak, maka sebagaimana penjelasan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 dan Galatia pasal 5, kita akan hidup dalam kedagingan. Dan hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Paulus menjelaskan orang yang hidup dalam kedagingan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi Paulus juga menjelaskan bahwa kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas sekali dalam Roma pasal 8. Kita sudah memiliki roh Allah itu. Kita sudah memiliki roh Kristus itu. Pada waktu kita secara pribadi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pada waktu itu maka nubuatan Yehezkiel 36 ayat 26-27, Yeremia 31 ayat 31-34 sudah digenapi di dalam diri kita. Roh Allah berdiam di situ. Roh kita menjadi baru. Batin kita menjadi baru. Hati kita menjadi baru. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan tuntunan roh Allah. Bagaimana kita hidup sesuai dengan pimpinan roh Allah. Dan itu memegang peran yang sangat penting. Sehingga Paulus mengatakan, jangan padamkan roh. Karena roh mengajar kita, saudara-saudara, dalam segala sesuatu. Dari perkara-perkara kecil, sampai perkara-perkara yang rumit, sampai perkara-perkara besar. Rohlah guru agung kita. Rohlah yang mendidik kita, yang mengajar kita. Dan saya secara pribadi, dan saya yakin saudara-saudara juga secara pribadi, kita sedang diajar oleh guru agung kita. Yaitu Yesus Kristus sendiri yang diwakili oleh Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Sudah ada di dalam batin kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau begitu, apa relevansinya perenungan kita pada malam hari ini untuk hidup kita secara pribadi ke depan? Menurut saya, saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan lagi. Kalau sebelum COVID, kita sebagai pribadi, sebagai organisasi, sebagai gereja, sebagai negara, mungkin kita tidak tertib. Mungkin kita banyak melakukan perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kita jumpai itu di mana-mana. Termasuk diri kita mungkin tanpa kita sadar. Tetapi masa pandemi ini, kita betul-betul disadarkan. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Ternyata kita tidak dapat melakukan dengan kemampuan kita sendiri. Menjalani kehidupan anugerah ini dengan kemampuan kita sendiri. Ternyata tidak dapat. Lihat saja. Gereja harus ditutup. Tempat-tempat suci yang harus dikunjungi ditutup. Dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, masa pandemi ini menyadarkan kita. Siapakah kita sebagai manusia? Kita tidak ada apa-apanya. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dari diri kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu datangnya dari atas. Itu dianugerahkan oleh Allah sendiri. Karena itu, dalam mulai masa pandemi ini, saya bersama istri dan keluarga, kami coba merenungkan. Dan kita sambil menangis, ya, merenungkan firman Tuhan. Dan kita sadar, ya Tuhan, ternyata ini kita tidak ada apa-apanya.
Ternyata kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusiawi kita, kepintaran kita, kemampuan berpikir kita. Tidak bisa. Datanglah kita pada kesadaran. Ternyata segala sesuatu harus kita syukuri. Karena tidak ada yang kita tidak terima. Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa kita memperoleh kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang berkuasa dalam kawasan kehidupan kita oleh Yesus Kristus sendiri yang hidup di dalam diri kita. Jadi kita disadarkan, saudara-saudara, bahwa hidup ini semata-mata diberikan oleh Tuhan. Kalau bukan karena hidup yang diberikan Tuhan, tentu kita tidak bisa hidup sampai sekarang. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh itu yang memberi hidup kepada kita. Memberi hidup kepada tubuh kita, organ-organ tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, bahkan sampai sel-sel tubuh kita. Rohlah yang memberi hidup. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 pasal 8 kitab Roma. Di situ disebutkan bahwa dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya bahwa luar biasa rahasia Allah yang terjadi dalam diri kita. Bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kita. Dan kalau Roh Kudus itu diam dalam kita, maka roh itulah yang memberi hidup kepada tubuh kita yang fana ini. Tubuh ini fana maksudnya kapan saja bisa mati, kapan saja bisa hancur, kapan saja bisa sakit. Tapi karena kehidupan dari roh itu yang diberikan kepada kita, maka kita dapat hidup. Luar biasa, saudara-saudara, rahasia ini. Tetapi saudara-saudara, seperti penjelasan Rasul Paulus dalam Roma pasal 7, bahwa dalam hidup ini, dia menghadapi keinginan-keinginan daging. Dia suka yang baik, tapi yang dia lakukan yang tidak baik. Dan menurut Paulus, itu disebabkan oleh dosa yang ada di dalam dirinya. Tapi bersyukur kepada Allah, oleh karena anugerahnya, kelimpahan kasih karunia-Nya, maka kita dijadikan orang benar oleh Kristus. Oleh Allah Bapa, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak berdosa, sedikit pun tidak berdosa, setitik pun tidak berdosa, tapi Allah menjadikan Dia dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu Paulus bilang, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oleh karena itu kita yang di dalam Kristus, yang didiami oleh Roh Kudus, kitalah orang-orang benar. Yang menjadi benar bukan karena kebenaran yang muncul dari diri kita sendiri secara manusia, tapi kebenaran oleh karena Allah sendiri yang membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerahnya, tidak didasarkan kepada layak atau tidaknya kita menerima itu. Sebab semata-mata adalah kedaulatan Allah. Dia mengasihi kita. Dia memberikan kasih karunia dan anugerah kebenaran kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kita merayakan ulang tahun yang ke-26. Melalui perayaan ini, kita diingatkan kembali. Memang kalau kita merenungkan sejenak, kita sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang harusnya kita
lakukan, tetapi kita tidak lakukan. Ada banyak hal yang sebenarnya dapat kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Oleh karena itu, dalam merayakan HUT yang ke-26 ini, kita diingatkan, contoh misalnya, penggunaan teknologi. Teknologi tidak mungkin tercipta kalau Allah tidak menganugerahkan hikmat, pengetahuan kepada orang-orang yang menemukannya untuk bisa menemukan dan menciptakannya. Contoh teknologi internet. Itu tidak mungkin ada tanpa Tuhan. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya berasal dari atas. Tuhanlah yang membuka hikmat manusia sampai menemukan berbagai teknologi. Teknologi internet, teknologi komputer. Dan kita dalam kondisi semacam ini seperti dipaksa. Dalam tanda kutip ya. Karena saya, contoh misalnya di mahasiswa, saya sejak 2009 sudah menggunakan e-learning dalam pembelajaran. Semua kelas saya. Lalu ketika diwajibkan perguruan tinggi untuk harus menggunakan e-learning, itu tahun lalu, pertengahan tahun lalu, maka dibuat pelatihan. Saya dipercayakan Ibu Rektor membantu pasca sarjana. Saya buatkan panduannya untuk menggunakan macam-macam aplikasi e-learning. Mulai dari Edmodo, Moodle, Google Classroom, lalu Schoology. Saya buatkan, ya, dilatih teman-teman. Tapi acu tak acu. Hampir 1 tahun, acu tak acu. Tidak ada yang menggunakan. Padahal orang membantu mereka dengan segenap hati, dengan segala tenaga. Tapi ketika wabah ini merebak, ternyata tanda kutip mereka dipaksa untuk menggunakan teknologi. Jadi terpaksa tuh, kalau nyanda nggak bisa kasih kuliah. Ya. Coba saja kalau disadari itu 10 tahun lalu misalnya. Sudah pasti kita akan sangat lancar menggunakan teknologi ini. Nah tentu kita juga, ya kalau tidak pandemi ini, ya orang TU PKMK mungkin ya enggak tak pikirkan bagaimana menggunakan teknologi untuk membantu kita. Ya toh? Tapi dengan ini, saya bilang tadi bukan rancangan Tuhan, tapi permisif, diizinkan Tuhan, orang terpaksa belajar. Belajar menggunakan teknologi ini. Karena itu anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan secara positif. Karena banyak juga orang yang memanfaatkannya tidak benar. Termasuk mencuri dan merampok melalui teknologi ini. Tentu itu kita tidak harapkan. Dan saya sangat yakin bagi kita yang penggenapan Yehezkiel 36 ayat 26-27, Yeremia 31 ayat 31-34 sudah menjadi ciptaan baru, roh Allah berdiam dalam diri kita. Saya sangat yakin bahwa kejahatan, hal-hal yang buruk yang dijelaskan dalam bacaan kita mulai ayat berapa tadi ya? Ayat 12 ya, hidup tidak tertib, ya, berbuat jahat dan sebagainya, itu tidak akan kita lakukan. Tapi kenyataannya kita juga masih sering terlibat dalam perkara-perkara yang oleh Alkitab disebut kejahatan, yang oleh Alkitab disebut fasik. Dan menurut Paulus dalam Roma pasal 7, itu disebabkan oleh kedagingan kita. Dan oleh karena itu, kehidupan rohani kita sebetulnya diukur dari seberapa jauh, seberapa mampu kita dipimpin, dituntun oleh roh dalam hidup kita dari perkara-perkara kecil. Dan itu saya yakin membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan waktu sampai akhir hidup kita untuk belajar dipimpin, dituntun oleh roh. Karena itu dalam Galatia pasal 5 mulai 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sebab keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi dalam diri kita itu berkecamuk dua, daging roh, daging roh, daging roh. Orang mau ikut daging atau ikut roh. Dan mengikuti kehendak roh, ya seperti dalam bacaan kita, jangan padamkan roh, ayat 19, itu membutuhkan latihan. Saya sendiri selalu terus belajar, selalu terus gagal, tetapi Tuhan terus tidak pernah lelah, tidak pernah capek mengajar kita dari dalam hati kita, dari dalam batin kita, sehingga semakin hari semakin kita mampu. Termasuk mengontrol emosi kemarahan kita. Saya kadang-kadang nyeletuk juga marah, tapi dalam sekejap langsung ada kesadaran, oh Tuhan. Marah kan bukan berarti saya boleh marah kan. Marah itu tetap, tapi jangan sampai matahari terbenam. Toh? Yesus juga marah. Tapi maksudnya, roh itu menuntun kita. Orang sobeking salah, baru ditegur. Aduh iya kan. Sehingga hari demi hari, kita semakin dituntun oleh roh Allah. Semakin hari, semakin dewasa. Semakin hari, semakin mampu menuruti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Dengan pendidikan, pengajaran yang dilakukan roh sendiri secara langsung bagi kita secara pribadi, maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari, semakin dewasa. Saudara-saudara, yang diinginkan oleh Allah sebetulnya, itu kita pribadi secara utuh. Secara utuh. Orang bilang, ilmu jiwa bilang, orang pribadi secara utuh terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tapi menurut saya, itu sudah tercatatkan dalam Alkitab. Bahwa pribadi kita secara utuh itu ayat 23 bacaan kita. 1 Tesalonika 5. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang memanggil kamu adalah, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, dalam momen mengucap syukur, oleh karena karya Tuhan, oleh karena perbuatan Tuhan, kita boleh merayakan ulang tahun ke-26 unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen, maka melalui firman Tuhan pada malam hari, biarlah kita diingatkan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dan mengucap syukur itu muncul dari dalam batin kita, muncul dari dalam roh kita, muncul dari dalam hati kita. Karena roh Allah sendiri sudah melukiskannya di dalam batin kita. Sudah menaruh hukum dan ketetapannya dalam batin kita. Tinggal bagaimana kita mau menjalani hidup sesuai dengan pimpinannya, sesuai dengan tuntunannya. Itu akan dilakukan terus oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengucap syukur dalam segala hal dan mampu dalam kepekaan roh Allah untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Tentu kita berharap UPK MK FMIPA akan semakin dewasa. Dan kedewasaan itu juga bukan hanya diukur dalam hal pimpinan roh Allah di dalam diri kita, tapi juga tentu dengan memanfaatkan teknologi yang Tuhan sudah anugerahkan, sehingga pelayanan kita ke depan menjadi lebih baik. Pelayanan kita ke depan menjadi lebih efektif. Kita bisa membayangkan
bagaimana diri kita ini, mulai dari senior-senior kita, lalu kita mengadministrasi dengan baik, dan beberapa tahun yang akan datang, orang semua so tua-tua, tapi orang masih bisa lihat, orang peperawakan waktu masih muda, karena diadministrasi dengan bagus. Orang masih melihat bagaimana gantengnya kita, bagaimana cantiknya kita, karena administrasi bagus. Tapi kalau administrasinya tidak bagus, tentu tidak mungkin kita bisa melihat itu. Tapi sekarang teknologi menyiapkan kemampuan itu. Karena itu, mari kita manfaatkan. Sehingga pelayanan kita ke depan akan berdampak. Bukan saja pada generasi kita, tapi juga pada generasi-generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus terus menuntun kita dari dalam batin kita. Oleh karena itu, mari memberi diri kita dipimpin, dituntun, dan dikuasai oleh Roh Kudus dari dalam batin kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari ulang tahun yang ke-26 unit pelayanan mahasiswa Kristen MIPA. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Disampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor yang boleh menuntun kita dalam ibadah di malam hari ini. Semoga apa yang boleh kita dengarkan itu boleh membawa berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita boleh melihat di tampilan slide yang sudah ada. Di sini ada gambar lilin-lilin kecil yang menyala dan juga bertulisan Happy Birthday. Dan tentunya saat ini kita semua, keluarga besar UPK MKF MIPA Unima, boleh merayakan hari ulang tahun UPK MKF MIPA Unima yang ke-26. Dan ini juga berarti sudah 26 tahun wadah pelayanan ini melayani, mengerjakan visi Allah, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya kita semua berharap bahwa wadah pelayanan ini akan terus eksis pada tahun-tahun selanjutnya untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus, khususnya dalam ruang lingkup Sivitas Akademik FMIPA Unima. Untuk itu, dalam rangka merayakan hari ulang tahun UPK MKF MIPA Unima, kita semua, walaupun berbeda-beda tempat, akan meniup lilin bersama. Dan di sini ada beberapa pengurus, ada beberapa teman-teman pengurus yang sudah memegang lilin. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, kita akan meniup lilin bersama-sama, walaupun dari tempat yang berbeda-beda. Bisa teman-teman, sekali lagi, dalam hitungan 3, 2, 1, melalui tampilan slide yang sudah ada lilin-lilin, kita akan meniup bersama lilin-lilin ini. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke? 3, 2, 1. Selamat ulang tahun untuk UPK MKF MIPA Unima yang ke-26. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. UPK Happy anniversary. MKF MIPA. Selamat ulang tahun UPK. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun UPK. Selamat ulang tahun UPK MKF MIPA. Ya, dan saat ini saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat sekaligus mengucap syukur. Dan untuk doa diminta kesediaan dari pembicara. Oke, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Karena anugerah Tuhan, kami boleh berkesempatan merayakan hari ulang tahun ke-26 unit pelayanan mahasiswa Kristen, unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA. Tuhan,
Terima kasih banyak karena tuntunan Tuhan sendiri, maka saudara-saudara kami, para mahasiswa, 26 tahun yang lalu, Tuhan memberikan ide kepada mereka. Tuhan menuntun mereka dan membentuk unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA yang kini sudah berusia 26 tahun. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, tapi oleh anugerah Tuhan juga, melalui teknologi internet, kami boleh terkoneksi. Meskipun kami ada di berbagai tempat yang berbeda, yang berjauhan, tapi kami dapat menatap satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Kami tahu bahwa pandemi ini bukanlah rancangan Tuhan, tapi Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi. Oleh karena maksud Tuhan dalam landasan kedaulatan Allah. Tuhan, terima kasih banyak. Tapi kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Memang kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang dikasihi oleh Engkau. Oleh karena itu, kami bersyukur bahwa dalam kondisi semacam ini pun, yang banyak keterbatasan, tapi Tuhan mengajar kami banyak hal. Dimulai dari kami diberi kesempatan merenungkan lagi tentang hidup ini. Betapa Allah mengasihi kami. Betapa kami secara manusia tidak berarti apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kami bisa hidup, bisa bergerak, bisa berdaya cipta, bisa melakukan banyak hal oleh karena kehidupan Allah yang dianugerahkan kepada kami. Oleh karena Roh Kudus sendiri berada dalam hidup kami, dalam batin kami. Dan Roh itu yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itu jugalah yang bagi tubuh kami yang fana ini, bagi organ-organ tubuh kami, bahkan sel-sel tubuh kami yang fana ini, sehingga kami dapat hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh semakin menghayati arti hidup yang hanya pemberian dari Allah sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih karena pimpinan Tuhan bagi para pengurus, para pimpinan unit pelayanan kerohanian mahasiswa FMIPA, sehingga dapat mengusahakan acara ini dan sudah berlangsung dan sedang berlangsung dengan segala baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus UPK yang sekarang ini, yang akan mempersiapkan regenerasi, mempersiapkan pengurus yang baru, terutama bagi mahasiswa semester 6, bagi tim yang dibentuk untuk mempersiapkan regenerasi ini. Tuhan, tolonglah mereka, tuntunlah mereka, pimpinlah mereka, supaya bisa mempersiapkan regenerasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa, biar Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan pribadi-pribadi yang akan terlibat dalam kepengurusan yang baru, sehingga pribadi-pribadi akan terlibat, benar-benar pribadi yang sudah mengalami pembaharuan dari dalam batin, dan karena itu menjadi anak Tuhan, dan karena itu memiliki tanggung jawab yang penuh dalam keterlibatan sebagai pengurus unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa tuntunan-Mu akan membuat mereka berhasil mempersiapkan
regenerasi kepemimpinan ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh mahasiswa yang terlibat dalam program-program pelayanan, unit pelayanan kerohanian ini, dalam segala macam program pelayanan, termasuk pelayanan-pelayanan untuk penginjilan, untuk menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan yang hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah mereka semua, kuatkanlah mereka semua, berikanlah hikmat kepada mereka semua, supaya dapat memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia ini, yang sudah bermacam-macam ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, supaya membuat pelayanan tetap berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami sebagai warga, sebagai alumni Universitas Negeri Manado, kami berdoa Tuhan untuk universitas kami. Sekarang sedang rame-ramenya suksesi rektor untuk mengganti pemimpin yang baru di universitas kami. Tuhan, tolonglah kami. Sudah sekian lamanya kami merindukan universitas yang baik, universitas yang maju. Tapi itu akan ditentukan oleh pemimpin. Mulai dari pemimpin rektor dan sampai pemimpin jurusan dan program studi. Dan kami tahu bahwa itu hanya mungkin terjadi ketika pemimpin menyadari siapakah mereka di hadapan Tuhan. Bahwa kemajuan Unima itu hanya mungkin tercapai kalau kami berani, jujur, tulus, dan terbuka dalam seluruh aktivitas kegiatan kami. Mulai dari tingkat universitas sampai tingkat program studi. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang ikut campur tangan, supaya yang akan menjadi pemimpin ke depan, betul-betul pemimpin yang takut akan Tuhan. Betul-betul pemimpin yang mengedepankan kepentingan orang banyak, yang mau bertindak jujur, tulus, dan terbuka. Tuhan, sudah begitu lama kami merindukan ini. Sebab itu, kami berdoa biar Tuhan campur tangan. Gerakkan hati para anggota Senat supaya tidak memikirkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan golongan, tapi betul-betul melihat kepentingan yang lebih utama, sehingga apa yang kami rindukan sekian lama itu dapat menjadi kenyataan. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih, kami tahu waktu Tuhan akan datang. Karena itu kami menyerahkan semua proses ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih sebagai warga negara, warga masyarakat. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Mulai Bapak Presiden sampai pemerintah di lingkungan yang paling dekat dengan kami. Tuhan tolong supaya masa ini yang sudah diizinkan Allah terjadi, memberikan pembelajaran kepada pemerintah kami, supaya betul-betul takut akan Tuhan, supaya betul-betul tidak melakukan perkara-perkara yang Tuhan tidak suka, yang merampas hak rakyat, yang merampas hak orang banyak, yang menyalahgunakan kekuasaan. Tuhan tolonglah supaya melalui kondisi ini semua disadarkan, supaya betul-betul menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang melakukan segala sesuatu karena takut akan Tuhan, karena bimbingan dan pimpinan Tuhan. Kami tahu pemerintah yang tidak percaya kepada pun secara pribadi, Tuhan dapat pakai. Sebagaimana Tuhan sudah memakai Nebukadnezar, memakai Kores, yang bukan orang percaya tapi engkau menyebut mereka hamba-Mu, karena engkau sedang memakai mereka. Karena itu, kami tahu bahwa pemerintah ini pun hamba-Mu. Tolonglah mereka, supaya mereka betul-betul menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Dari berbagai denominasi gereja. Tuhan, biarlah juga masa ini menyadarkan kami bahwa kehidupan beriman itu memang harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari pribadi, harus dimulai dari dalam hati, dari dalam batin,
Sehingga kami yakin bahwa periode masa pandemi ini yang Tuhan sudah izinkan akan memunculkan hidup beriman yang lebih baru, yang lebih segar bagi kami, anak-anak Tuhan di segala pelosok dunia ini dari berbagai denominasi gereja. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk para mahasiswa FMIPA secara khusus dan Universitas Negeri Manado secara umum, Tuhan tolong supaya masa kerja di rumah, belajar dari rumah, tinggal di rumah, betul-betul dimanfaatkan secara positif untuk belajar banyak hal, untuk merenungkan tentang kehidupan ini, sehingga masa-masa yang Tuhan sudah izinkan ini, yang pada waktunya akan berakhir, sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh bersuka cita, boleh bersyukur, karena kami mendapatkan banyak hal yang positif untuk kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, baik secara pribadi maupun secara organisasi, lebih khusus untuk unit pelayanan kerohanian mahasiswa Kristen FMIPA. Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih. Berdoa untuk semua yang sudah terlibat pada malam hari ini, meskipun hanya melalui live streaming. Tuhan, tolong kami semua secara pribadi dan keluarga masing-masing, supaya kehidupan Allah yang sudah dianugerahkan kepada kami betul-betul memberi kami hidup, betul-betul memberi kami tuntunan dan pimpinan, supaya kami menjalani hidup anugerah ini di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah, bukan mengikuti kedagingan kami. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan mengasihi kami dan akan terus mengasihi kami. Dan Tuhan selalu menyiapkan berkat, perlindungan, kasih karunia, damai sejahtera bagi kami semua anak-anak Tuhan. Terpuji-puji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.